acara selanjutnya, setelah tadi ada sambutan dari Pak Tri Astatokodari, dari Parepare, sekarang kita simak sambutan dari Ketua Jaspinka, Jaringan Sastra Pinggir Kali, kepada Pak Edi Pranata PNP, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimulai ya? Bisa, silakan dimulai, Pak. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan salam kenal kepada Mbak Iis, kemudian juga untuk Mas Iis Singgih, ini saya belum Mas Singgih ya, tidak kelihatan. Salam hormat dari saya, salam kenal. Dan juga buat Mas LJ ya, yang kemarin menghubungi saya, terima kasih silaturahminya. Sebelum mengatakan yang lainnya, saya memberikan salam kenal saya juga buat pembaca puisi yang tadi sangat menyentuh hati saya, Mbak Raisa. Masih ada di sini Mbak Raisa? Masih, sepertinya masih. Mbak Raisa, assalamualaikum. Sepertinya masih. Kak Risa, iya, Kak Risa ini memang semangatnya luar biasa Pak Edi. Beliau kan dengan segala keterbatasannya, semangatnya untuk menulis puisi dan membaca puisi itu mengalahkan kita. Dan ini yang sering-sering kita diskusi, sharing dengan saya gitu, berbagi semangat tentunya. Makanya saya iri nih sama semangatnya Kak Risa ini. Ya, saya justru tidak melihat keterbatasan Mbak Resa, saya justru melihat kelebihan dari Mbak Resa. Ya, keistimewaan. Ya, keistimewaan. Mbak Resa. Ya, terima kasih. Biasanya sudah istirahat ini Kak Risa. Karena memang muat sih, tapi mungkin nggak ada yang bantu mungkin ya Pak ya, karena beliau 100% Pak Edi, 100% aktivitasnya dibantu oleh orang lain. Gitu. Jadi garuk aja nggak bisa. Itu. Mbak Risa. Ya. Mbak Risa. Ya, juga. Dan tidak bisa duduk juga tadi pamit sambil tiduran. Mungkin lagi nggak ada orang mungkin di sebelahnya. Halo. Ada suaranya sepertinya. Halo Bu Iis. Halo Bu Iis. Oh iya Mbak Risa, ini ada Pak Edi yang mau bicara dengan Mbak Risa. Bisa ya Mbak ya? Suaranya kecil ya Kak Risa ya? Iya, saya lagi di kasur soalnya. Oh lagi di kasur, tapi bisa ya bicara ya. Ini ada Pak Edi dari Jaspinka yang ingin bicara sebentar dengan Mbak Risa. Ada Mami. Bisa ya? Ada yang bantu ya Mbak ya di sana ya? Ada. Oh, ada ya. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risa. Iya. Waalaikumsalam Mbak Edi. Salam hormat, salam kenal dari saya. Iya, salam kenal juga Pak. Iya. Dengar dan melihat pembacaan puisi dari Risa. Iya Pak. Ya, saya harus baca kepada Pak Risa. Suaranya Pak Edi kurang terdengar sepertinya. Iya, suaranya Pak Edi nggak gitu kedengaran sama saya. Oh iya, kedengaran nih Mbak Risa? Iya. Iya. Oh iya, saya tadi mendengar dan melihat pembacaan puisi dari Mbak Risa. Saya sangat mengapresiasi yang sangat tinggi. Dan saya salut kepada Mbak Risa. Saya harus belajar banyak dengan Mbak Risa tentunya ini. Saya belum tahu juga puisi-puisi Mbak Risa tentunya sangat luar biasa, tapi saya belum pernah membacanya. Mungkin Saya hanya pemula Pak, saya belum apa-apa. Oh tidak melihat, jangan melihat bicara seperti itu Mbak Risa. Mungkin lain waktu saya
Ya. Mbak Reza. Mudah-mudahan dengan karunia kesehatan dan keberkahan selalu. Amin. Amin, amin, Pak. Terima kasih. Salam. Ya. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih Mbak Reza. Ya, baiklah semuanya, saudara-saudari semuanya. Kita malam ini bisa bersilaturahmi, alhamdulillah, dengan perkataan dari singgih ini yang luar biasa dari Mas Bayar, ya. Luar biasa juga nih. Salam buat senior Mas Toto ya, dari Parepare. Mas Toto Kodari. Udah off ya. Mas Toto. Oh, ya. Sudah off. Ya, apa-apa. Dan seperti bahwa kemarin Mas LG menghubungi saya bahwa pembicaraan tentang pemuda, kaitannya Sumpah Pemuda, bahwa kemarin tanggal 8 adalah yang ke-94 itu 1928, 26 Oktober 2028 Oktober 2022, tepatnya 94, kita peringati Sumpah Pemuda. Tentunya kaitannya dengan sastra atau dengan komunitas-komunitas sastra atau komunitas-komunitas literasi, semangatnya yang tentunya harus kita petik dari dari Sumpah Pemuda ini, dari teks Sumpah Pemuda yang sudah diikrarkan pada tanggal 28 1928 itu. Itu sebetulnya ada yang mengatakan bahwa itu juga adalah sebuah puisi yang adiluhung. Di situ pemilihan diksinya luar biasa, indah, dan sangat selektif, bahkan imajinatif, dan penuh estetika. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar atau yang tanda petik itu puisi adiluhung tersebut merupakan cita-cita semua pemuda untuk kemerdekaan dan memelihara kemerdekaan itu sendiri. Hari ini Sutarji Kalsumpahri dalam sebuah puisinya, "Wahai pemuda, mana telurmu?" yang tadi dibacakan oleh Mas Astoto Kodari, juga melukiskan bagaimana suasana sosial budaya di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Pemuda Indonesia sebagai generasi emas, penerus estafet bangsa, tentunya harus terus bersemangat mengisi dan melanjutkan perjuangan bangsa ini. Dunia literasi pemuda saat ini saya kira sudah cukup bagus kok. Kita tidak perlu mencemaskan hal-hal yang tentunya tidak begitu penting untuk kita bicarakan. Saya lebih memilih lebih baik kita berpikir positif saja. Kalau Genitri tadi saya sekilas mendengar Bu Ising gitu kelihatannya ada kecemasan tentang pemuda di dunia literasi. Saya kira itu nggak usah seperti itulah. Kita jalan saja yang baik lah insya Allah gitu. Nggak usah dicemasin yang ini seperti itu seperti itu. Kita jalan saja yang baik-baik saja. Kita berpikir positif. Dan saya yakin percaya bahwa banyak pemuda dan banyak sekali di negara kita itu sebetulnya yang selalu berpikir positif dan selalu ingin maju, selalu ingin sukses dalam kehidupannya. Juga di dunia literasi kita boleh melihat bahwa hari ini apalagi untuk puisi, tadi disampaikan bagian itu lebih ke puisi. Puisi adalah sebuah genre sastra
yang sangat populer saat ini. Puisi bisa kita nikmati lewat buku-buku puisi dan berbagai media massa, baik itu yang cetak maupun yang online. Juga lewat tayangan media sosial. Bahkan sekarang puisi dipublikasikan lewat pembacaan yang diunggah di medsos seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, dan media-media yang lainnya. Tentu hal ini sangat menggembirakan. Ya, puisi sangat mudah kita akses kapan saja dan dimanapun kita berada. Tentunya kalau saya sekarang ini kita terus berproses saja, terus menulis dengan hati yang riang gitu. Jadi persoalan kualitas saya kira itu butuh waktu, ibarat sebuah pisau juga harus diasah, tidak serta-merta satu kali nulis puisi itu bagus, tentu enggak lah, tidak seperti itu. Itu kaitannya dengan proses tentang apapun di dunia ini, termasuk di dunia literasi, atau lebih khusus lagi kita bicara di dunia puisi. Kemudian ada di pemula ini khusus, mohon maaf, yang saya juga dulu pernah jadi pemula, sekarang juga masih jadi pemula, itu selalu merasa kesulitan atau gagap kita akan menyelesaikan sebuah puisi. Itu nggak apa-apa, tetapi saya selalu menganalogkan sebuah puisi itu serupa sebuah tubuh, sebuah sosok atau sebuah keutuhan tubuh, rangkaian organ atau bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Bagian yang selalu berkait mulai dari rambut, kepala, leher, sampai ke telapak kaki dan jari-jari. Sebuah puisi yang bagus adalah dalam tanda petik adalah sebuah tubuh yang utuh dan sempurna. Dan saya juga menganalogikan sebuah puisi itu seperti sebuah patung. Dalam tanda petik seperti sebuah patung. Orang membuat patung bisa dimulai dari mana saja. Bisa kepalanya dulu, lehernya, dadanya, atau kakinya, dan seterusnya. Atau mungkin mulai dari telapak kakinya atau jari-jarinya. Atau dari bagian manapun sesuai dengan gerak hati dan pikirannya ketika si pematung itu akan membuat patung. Yang penting tentu hasilnya adalah dalam tanda petik adalah sebuah patung yang utuh dan sempurna. Seperti itu juga dengan puisi. Jadi tidak ada membuat puisi itu harus seperti ini dan seperti itu. Rumusan itu bagi saya, karena saya itu menulis puisi otodidak, tidak dari bangku atau bangku sekolah. Saya seorang otodidak. Jadi menulis saja kita se-enjoy-nya, seenaknya dengan hati riang gitu. Persoalan mau seperti apa, berkualitas atau tidak, itu adalah tetap butuh waktu. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga pemuda-pemuda kita ke depan tentu akan lebih berkualitas lagi dalam segala hal. Mungkin itu pengantar dari saya, Ibu moderator, Ibu host, ya nama kerennya Ibu host ya. Ibu host, selamat malam. Dari saya mungkin seperti itu. Nanti mungkin ada pembacaan puisi dari Jaspinka. Kalau masih ada waktu, mungkin boleh saya baca puisi. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Edi ya. Harus baca dong Pak Edi. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Ini tadi beberapa poin yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi tentang pentingnya menjaga semangat ya, menjaga semangat Sumpah Pemuda. Kemudian tadi juga kita mendapatkan ilmu ya, yang tentunya bermanfaat sekali nih tentang proses kreatif dalam menulis puisi. Tadi pesan beliau, teruslah berproses, menulis dengan riang. Itu yang tadi saya garis bawahi. Dan tadi selain
tadi mengingatkan untuk kita semangat dalam menjaga semangat Sumpah Pemuda, juga sudah banyak nih yang disampaikan terkait menulis puisi. Pak Edi, saya mau bertanya sedikit ya, tadi kalau Pak Tri kan sempat beliau menyampaikan tentang beberapa kegiatan ya, aktivitasnya di Parepare. Kalau beliau itu kan memotivasi, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan atau semacamnya ya ke sekolahan-sekolahan, baik ke siswa atau ke guru ya. Untuk Jaspinka sendiri nih, boleh nggak diceritakan kepada kami apa saja sih kegiatan selama ini yang diadakan oleh Jaspinka? Monggo, silakan. Oh ya, terima kasih Mbak Host. Jaspinka adalah sebuah komunitas kecil yang bergerak di bidang sastra. Dan secara geografis, Jaspinka itu juga berada di sebuah kampung yang jauh dari keramaian kota. Jaspinka adalah jaringan sastra pinggir kali, sebuah komunitas kecil yang bergerak di bidang sastra. Oh ya, Jaspinka itu walaupun komunitas kecil di sebuah kampung kecil, tetapi insya Allah karya-karya dari Jaspinka sudah menembus hampir seluruh media massa yang ada di Indonesia, itu yang cetak ataupun yang online. Dan Jaspinka itu selain penulisan juga ada musikalisasi puisi, dan aktivitas dari Jaspinka juga biasanya adalah tanda petik mengajar orang-orang atau siswa-siswa yang membaca puisi dengan imbalan gratis gitu. Kami sama sekali tidak memungut biaya. Itu saja. Jadi kami justru di Jaspinka itu kami mempunyai moto yang mungkin enggak gitu banget, enggak bukan dunia literasi deh. Apa itu motonya? Motonya adalah Bismillah lillahi ta'ala gitu. Jadi kami punya moto Bismillah lillahi ta'ala gitu. Jadi apapun yang kami lakukan di Jaspinka, kami selalu dengan Bismillah dan lillahi ta'ala. Kami tidak punya pretensi atau punya keinginan-keinginan ambisius apapun. Kami mengalir saja. Persoalan rezeki atau apa itu nanti akan ada lah kalau kita sungguh-sungguh. Dan jangan tentang puisi itu kemudian kita menjadi seorang yang pesimis, yang apatis bahwa puisi tidak bisa menghasilkan apa. Saya sebuah puisi pernah dihargai 9.100.000 loh, ketika memenangkan sebuah lomba penelitian puisi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta kerjasama dengan Yayasan Hari Puisi Indonesia. Nah, satu judul puisi itu 9,1 juta. Atau honor-honor puisi yang pernah saya terima juga cukup bagus, ada dari majalah Sastra Horizon atau mungkin dari media massa yang lainnya. Jadi jangan khawatir, nulis puisi itu tidak ada uang. Saya percaya itu. Tahun 1996, ini cerita sedikit boleh ya? Ketika saya itu belum menjadi pegawai negeri sipil, saya menjadi seorang penulis yang sangat belajar, sangat tidak bisa untuk diandalkan dari hidup. Tetapi dari puisi, ketika anak saya lahir dan tidak punya biaya sepeser pun untuk itu, ada sih mungkin di honor-honor di koran, bahkan di koran daerah waktu itu honornya sangat kecil. Keajaiban, saya diundang dalam event Mimbar Penyair Abad 1 di Jakarta itu 96, dan itu dapat honor yang cukup lumayan, ada dari Pemda Sumatera Barat, dari Pemda Madya Padang, dan dari panitia sendiri dari Dewan Kesenian Jakarta waktu itu. Dan alhamdulillah biaya persalinan itu teratasi dengan bagus dari puisi itu gitu. Lain, kalau boleh nyambung sedikit lagi, ketika kami dengan kawan-kawan di kampung membangun musola yang waktu itu musola kan ambruk,
dan tidak punya dana lagi. Saya ngamen puisi, saya membaca puisi dengan teman-teman Jaspinka. Alhamdulillah terkumpul dana yang bisa membantu berdirinya musola itu. Jadi jangan remehkan puisi itu mohon saya gitu. Jangan meremehkan puisi. Kita jalani saja lah bismillahirrahmanirrahim. Persoalan rezeki nanti akan ada gitu. Seperti itu mungkin. Bu. Ya, siap. Sangat menginspirasi sekali ya tadi cerita yang tadi disampaikan itu, bahkan sampai bisa membangun musola dari mengamen, dari musik atau puisi. Ini saya rasa sangat luar biasa. Jadi teman-teman, yuk kita terus semangat ya untuk terus menulis dan terus berpuisi. Dan saya sendiri sedikit sering mengikuti kegiatan Jaspinka tentunya ya. Tadi Bu Is mungkin teman-teman tahu bahwa di markas Jaspinka itu menjadi tempat bagi anak-anak membaca puisi. Ini memang kegiatan yang sepertinya rutin ya dilakukan oleh Jaspinka. Jadi terima kasih Pak Edi Pranata untuk sharing dan berbagi ilmunya. Karena itu sudah hampir menuju jam 9 malam. Bagaimana kalau kita lanjut saja?